Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innahu 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza min qa'il: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini, masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan ini kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan keseharian, di dalam siang walaupun malam. Tentunya kita semua masing-masing merasakan hal-hal yang harus kita jalani. Akan tapi bagi seorang muslim hendaknya tidak melupakan perkara-perkara yang terpenting dari hal-hal yang penting. Yang pertama, kita ingatkan untuk ana pribadi dan antum semua adalah yang pertama, poin yang pertama yang akan kita sampaikan adalah poin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama tarau nikmatullah tatara alaikum fi kulli waqtin wa khinin. Kita melihat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tercurah fi kulli waqtin wa khinin, dalam setiap waktu dan setiap kesempatan. Ama tarawna ila nikmatullah alaikum bil Islam. Kita melihat semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang berupa Islam. Kita memeluk agama Islam. Ini suatu kenikmatan yang sangat berharga sekali. Kemudian juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi seorang muslim. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala taqra'u kitabillahi ta'ala, untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, yang tidak diragukan keautentikan isi dari kandungannya. Sebelum kita lahir
sampai kita meninggal, sampai yaumil qiyamah, Al-Quran tetap masih dibaca oleh kaum muslimin. Kemudian juga kita bisa mendengar sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dibacakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, atau di madrasah-madrasah, atau di mana saja berada ketika kita menginginkan mendengar sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena di zaman sekarang ini berapa banyak media dakwah, media untuk kita bisa mengambil ilmu pelajaran banyak sekali. Kemudian juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih bisa mendengar azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan bi'a'la saut, dengan suara yang lantang, tidak sembunyi-sembunyi, tidak merasa takut. Para muadzin mengumandangkan azan untuk mengajak salat dengan suara yang lantang, dengan mikrofon yang diperdengarkan di kalangan masyarakat. Ini semua kenikmatan yang sangat berharga sekali. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, qala wa ta'ala wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitung. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kata Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa qala subhanahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang mengeluarkan kalian, yang mengeluarkan kita semua min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. Ini tidak bisa kita pungkiri, baik awamnya, orang kafirnya, tidak bisa memungkiri kenyataan yang didapatkan oleh manusia ini. Kita dilahirkan dari perut ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui segala sesuatu. Ketika dilahirkan, kita tidak mengetahui sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-sam', pendengaran. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita al-basar, penglihatan, wal af'idah. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tiga hal ini. As-sam' wal basar wal af'idah, al-fuad. Pendengaran, penglihatan, hati yang kita dapatkan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberiannya. Ayat ini surat An-Nahl ayat 78. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih, beliau mengatakan, huwa munfaridun bihadan ni'mah. Berkenaan dengan ayat ini,
Beliau mengatakan Allah lah sendiri yang memberikan kepada kita ini nikmat tersebut. Nikmat as-samad, pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati. Khassu hadil a'dha salasah, ya, liyasrifiha wa fadliha. Khususnya 3 alat ini, penglihatan, pendengaran, dan hati, ini adalah suatu hal yang mulia, wa fadluha, dan memiliki keutamaan. Li'annaha miftahu likulli ilm, karena 3 alat ini merupakan kunci dibukakannya seseorang itu untuk menerima ilmu. Fala wasala lil 'abdi ilmin illa min wahid hadhihi thalatha. Maka seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan salah satu dari 3 alat tersebut: pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya di dalam masyarakat kita, ketika salah satu dari 3 alat ini dia tidak berfungsi, maka pada masyarakat kita mengatakan si fulan cacat. Ya. Apakah cacat penglihatannya? Apakah cacat pendengarannya? Ya. Wa na'udzubillah, apabila cacat hatinya. Ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan 3 hal alat tersebut. Dan faedahnya adalah 3 alat ini adalah alat-alat untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Wadhalika li'adhi ayyaskurullah. Allah memberikan 3 alat ini, tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil istimali ma'atahum min hadil jawarih fi ta'atillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan 3 alat tersebut yang ada pada jawarih kita. Untuk apa? Fi ta'atillah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faman istimaluha fi ghairi dzalik kanat hujjatun alaih. Maka barang siapa yang menggunakan 3 alat ini, pendengaran, penglihatan, hati, fi ghairi dzalik, selain dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujjatun alaih. Ya, hujjatun alaih. Ini faedah, ada hujjatun laka, hujjatun alaih. Ya. Kalau hujjatun alaih ini yang membantah kita. Kalau hujjatun laka ini adalah menjadi hujjah kita untuk membantah, ya, untuk menyampaikan kepada orang lain. Ataupun hujjatun alaih, apabila kita melakukan, ya, menggunakan 3 alat ini tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah, bahkan menjadi bumerang bagi kita. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Walhamdulillah, ya, mudah-mudahan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini kita jaga sebaik-baiknya. Betapa banyak, ya, di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak memiliki alat yang lengkap seperti yang kita sebutkan tadi. Ada bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, bisa mendengar atau tidak bisa melihat, ya. Atau bisa mendengar, bisa melihat, akan tetapi hatinya tidak bisa berfungsi dengan baik. Walhamdulillah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan aku tambah, zid, kalian akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan ditambah. Syaratnya adalah bersyukur. Wala in kafartum, apabila kita ingkar, kita melupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, kata Allah, inna adabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang dibaca oleh kaum muslimin. As-syukru adalah nikmat, la azidannakum adalah as-sawab, pahala, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadil ayat ini nasun, menjadi nas, an-nasukra, bahwasanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sababun lil mazid, menjadi sebab untuk ditambah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syukur kita ini Allah akan menambahkan. Akan tapi apabila kita lupa akan kenikmatan Allah, tidak pandai-pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dengan ancaman yang as-sadid, yang sangat keras. Jadi apabila kita menginginkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang ada pada kita, ya, maka kita hendaklah bersyukur. Syaratnya ini harus bersyukur. Sedikit atau banyak kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri agar kita mendapat tambahan. Manakala kita tidak pandai bersyukur, tidak akan mungkin ditambah. Naudzubillah, dikurangi apa yang kita dapatkan. Kemudian dalam poin yang pertama ini, sebagaimana kama anna nikmatal aman idza lam taskuru ubdilat bil khauf, sebagaimana kenikmatan rasa aman luas ya, dalam lingkup besar mungkin kota Solo aman, kita juga yang bagian dari masyarakat ini merasa aman. Mungkin antum pernah mengalami kota ini begitu mencekam di tahun-tahun yang lalu. Kita nggak merasa aman, mau keluar dari rumah nggak aman, mau keluar dari gang sudah ditutup, keluar sedikit sudah melihat para aparat yang menjaga keamanan, nggak aman. Ya. Maka kenikmatan rasa aman ini harus kita syukuri. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengganti rasa aman ini dengan khauf, takut, rasa takut. Wa nikmatur rizq idza lam taskur ubdilat bijju, kenikmatan rezeki yang kita dapatkan, rezeki luas, berupa ilmu, rezeki yang kita kesehatan, insyaallah nanti kita akan sampaikan rezeki-rezeki tersebut. Manakala Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, akan diganti dengan rasa ju', rasa lapar, musibah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Apabila kalian berpaling dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yastabdil qauman ghairakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kita. Summa la yakunu amsalakum, pengganti kita ini
tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin lebih baik daripada kita. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, Allah akan mengganti kita. Ayat-ayat tersebut mudah-mudahan menjadikan kita semua untuk menjadi orang-orang yang bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang kita sampaikan dalam pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala barokai ini adalah wujubul ibadah lillah. Wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budu." Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum kalian dari kalangan para rasul kecuali nuhi ilahi, kami wahyukan kepada rasul tersebut annahu la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budu, sayapnya di sini. Ya, fa'budu, maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak para rasul alaihi salatu wassalam. Perintah wajib kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidak ada sesembahan yang hak yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla sa'nuhu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang kita hafal semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummat, dalam setiap umat, rasulan, seorang rasul yang tugasnya an ibudullah wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang tadi kita baca bersama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasannya la ya'tihi batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanjilu min hakimin hamid. Kita tidak mendapatkan kebatilan yang ada pada kita sekarang ini di dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wala min khalfi, dan sesudahnya, sesudah kita ada apa yang ada pada ayat Al-Quran, yang ada pada sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Di situ tidak terdapat kebatilan. Tanjilu min hakimin hamid, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya zat yang maha hakim, yang terpuji. Tidak ada kebatilan, tidak ada keraguan. Di situ benar adanya. Fa fi hadhil ayat wa ma fi ma'naha tadammanan. Di dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita dengar bersama, terdapat makna-makna yang dikandungi.
Yang pertama, al-hikmatu alladzi khalaqahu min ajliha saqalain. Hikmah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan as-saqalain, yaitu jin wal ins. Kalangan jin dan kalangan manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajliha, dan oleh karena itu ba'asa ilaihim nabiyyin wal mursalin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul di dalam ayat-ayat tadi tidak lain dan tidak bukan memerintahkan dan mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah mengutus para rasul juga menurunkan Alkitab. Ini semua tujuannya adalah ibadallah mukhlasin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Wa ibadatullah wahdah, dan juga untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Duna man siwa, tidak beribadah kepada selainnya, karena banyak sekali ilah-ilah yang selain Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan dinil Islam, dengan agama Islam ini yang dipilihkan untuk hamba-hambanya yang muttaqin. Al-Islam, sebagaimana definisi Islam yang telah kita dengar bersama, yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan para ulama adalah al-Islam wa al-istislamu lillah bitauhid. Islam adalah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bitta'at, dan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khulu minas syirk, dan kita menjauhi, membuang jauh-jauh amalan-amalan yang di situ mengandungi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minas syirik wal ahli, dan kita berlepas diri dari perbuatan syirik. Perbuatan tersebut kita berlepas diri, jangan sampai kita mendekatinya. Wa ahlihi, dan orang-orang yang berbuat syirik kita menjauhinya dari perbuatan tersebut, dan orang-orang yang berbuat syirik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri kita dan anak keturunan kita dari perbuatan syirik dan para penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan poin yang kedua ini, wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui apakah ibadah itu. Ibadah yang juga ma'ruf, dikenal di kalangan para ulama. Qala Syekhul Islam rahimahumullah, Syekhul Islam yang kita kenal, ma'ruf, apalagi kalangan pemuda, tidak asing lagi dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak karangan-karangan perjuangannya, suri toladannya, banyak juga kepahlawannya, apalagi ilmunya tidak diragukan lagi. Beliau mengatakan al-ibadah ta'atullah
biimtisali awamirillah ala sunnati rasul. Dia mengatakan yang pertama, al-ibadah adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi yang kedua yang ma'ruf, lebih dikenal lagi, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbu wa yarda minal aqwal wal a'mal wad dhahir wal batin. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya dari ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin. Ini yang takrif, definisi yang sangat bagus sekali, yang mencakup segala sesuatunya. Namanya ibadah tidak sebatas sholat, zakat, saum, haji, akan tapi segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya dari ucapan, perbuatan yang zahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki seorang murid yang dikenal juga di kalangan kaum muslimin sampai zaman sekarang. Siapa muridnya? Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Keilmuannya menghiasi literatur, menghiasi perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin dalam segala fan bidang studi. Dalam segala fan bidang studi. Kalau kita kuliah, ya, macam-macam kan jadwalnya untuk bidang studi ini. Dia juga memiliki bidang studi yang berjenis-jenis. Tafsir, hadis, fikih, ya, muamalah, dalam bidang pembersihan kulub, banyak sekali. Ya. Peninggalan para ulama yang diwariskan kepada kita semua, walhamdulillah. Kata beliau Al-Imam Ibn Qayyim, al-ibadah munqasimatu ala, ibadah ini ada pembagiannya. Yang pertama al-qalb, ibadah hati. Yang kedua al-lisan, lisan. Yang ketiga al-jawarih, anggota badan. Kalau kita mempelajari lebih lanjut, ya, akan kita dapatkan hati kita ini juga bisa beribadah. Yang kita lihat di masyarakat kan ibadah sholat gitu aja kan. Tapi di situ ada ibadah-ibadah yang harus kita kenali, kita lakukan, kita amalkan, seperti doa, kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ibadah. Al-khauf, takut kita itu takutnya kepada siapa? Apakah kita takut kepada penghuni kubur? Apakah kita takut kepada pohon besar? Maka khauf, pembahasan tentang khauf, ya, jangan sampai kita lewati, kita salah dalam menerapkan khauf, kita takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja, berharap, tawakal, ini semua adalah bersumber dari hati kita. Lisan, kalau lisan ma'ruf ya, baca Quran, zikir, ini termasuk ibadah lisan. Wal jawarih, anggota badan, salat, ya, haji, umrah, ini adalah al-jawarih. Dan dari yang kita sebutkan tadi, terkandungi di dalamnya ahkam, hukum-hukum tentang ibadah tersebut. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah.
tentunya ini semua membutuhkan waktu kita untuk mempelajarinya. Kapan ibadah ini wajib, kapan ibadah ini mustahab, sunnah, kapan ibadah ini haram, kapan ibadah ini makruh atau mubah. Membutuhkan waktu kita untuk kita mempelajarinya. Tidak bisa kita semata-mata mengatakan yang penting ibadah. Yang penting ibadah. Karena di situ dibagi-bagi. Kalau itu ibadah wajib harus kita tunaikan. Tidak bisa tidak. Tentunya ini pembahasan hal ini adalah pembahasan ketika kita membahas masalah fikih. Kemudian yang tidak kalah penting lagi tentang ibadah ini adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengar tadi. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jin wal ins illa liibadatihi. Maknanya ayat ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita semua bahwasanya ma khalaqal jin wal ins, tidak diciptakannya jin dan manusia illa liibadatihi, kecuali tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwal hikmah fi khalqihim. Inilah hikmah yang terbesar atas penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qultu, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa ya hikmatus syari'atud diniyah. Inilah hikmah syariah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan agama ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita semua bin qabalil mustafin al-ahyar alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita semua kabar dari kalangan al-mustafin al-akhyar, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mustafa di kalangan as-salatu wassalam, para rasul dan para al-anbiya. Wa minhum, di kalangan mereka Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, dan ala jami' nabi wa mursalin, atas nabi-nabi yang lain dan para rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 65, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku. Ini diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Semua mengatakan demikian. Ya qaumi budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh. Janganlah kalian menyembah ilah-ilah yang lainnya. Ini dari sejak zaman para nabi yang dahulu dan zaman para rasul, mereka selalu mendakwahkan, menyampaikan kepada umat, ya qaumi budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, dan jangan sampai kita menyembah kepada selainnya. Wa ala hada, yang demikian itu ittifaqun nabiyyun wal mursalin,
sepakat para nabi dan para rasul sejak Nuh alaihissalam yang menjadi awal rasul adalah Nuh alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak umatnya, memerintahkan kepada para pengikutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua yang kita sampaikan dalam permasalahan ini. Adapun nasihat yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ketika kita sudah memahami pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabatnya Abdullah ibn Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia tertipu dengan kenikmatan dua ini, yaitu as-sihah wal farah. Kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada manusia secara umum, wal farah, waktu luang. Dua kenikmatan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti untuk kita mengingat dua kenikmatan ini, kesehatan dan waktu luang. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqbunun fihi ma katsirun minan nas, yang mayoritas manusia lupa terhadap dua kenikmatan tersebut, kesehatan dan waktu luang. Wa yajibu 'alal mar'il muslim, maka kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim ayyuhris ala waqt, untuk bersemangat terhadap waktu yang kita dapatkan ini. Wa yastaghil, untuk kita menyibukkan dengan waktu yang kita dapatkan ini. Dengan waktu-waktu wa umrihi, dan umur itu semua untuk apa? Fi dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sibukkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ta'atillah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tahsilil ilmin nafi, dan juga waktu yang kita dapatkan adalah kita sibukkan untuk mendapatkan tahsilul ilmin nafi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di dalam penjelasan yang lainnya, ilmu nafi di sini adalah maknanya adalah bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk yang lainnya. Tidak hanya bermanfaat untuk pribadi yang belajar itu, tapi ilmu tersebut juga bermanfaat untuk yang lainnya. Ini namanya ilmu nafi. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dimudahkan kita untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan untuk kita belajar ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang datangnya dari para sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Perhatikan 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Usia muda kita. Ya, alhamdulillah kita masuk di usia muda ya. Anak-anak sudah kita lewati insyaallah. Muda anak-anak. Ya. Kita as-sabab pemuda. Ya, kita masuk di masa pemuda. Kita perhatikan masa muda kita sebelum kita masuk masa tua kita, hari-hari tua kita. Ini kita perhatikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Hendaklah kita memperhatikan masa muda kita sebelum kita menginjak masa tua kita. Kemudian yang kedua, wasihhatika qabla saqamik. Kita memperhatikan kesehatan kita sebelum masa yang setiap orang tidak menginginkan untuk terjatuh ke dalam rasa sakit. Yang ketiga, wa ghinaika qabla faqrik. Kita memperhatikan kemampuan kita. Kemampuan dalam bidang materi, ghina. Kemampuan di dalam kekuatan kita. Qabla faqrik, sebelum datang masa kefakiran. Masa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai harta, hendaklah kita perhatikan sebelum datang masa kesempitan, di mana harta yang kita miliki berkurang, menyempit. Kemudian wa faragha qabla saghlik, dan waktu luang kita hendaklah kita perhatikan sebelum datang masa saghlik, masa sibuk sekali. Sibuk. Saking sibuknya diajak bicara sama temannya enggak menjawab. Diajak bicara yang dia pikir tempat lain, ya kan? Kalau orang sibuk. Ya. Maka waktu luang ini yang biasa kita bisa berpikir jernih, ya. Akal kita bisa berjalan sesuai dengan relnya. Ketika kita sibuk, yang lain seolah-olah kita lupakan dulu. Kita menyibukkan dalam suatu urusan. Maka waktu luang ini benar-benar berharga sebelum datang waktu sesibuk sekali. Wa hayataka qabla mautik. Yang terakhir Rasulullah SAW ingatkan, hidup kamu, hidup kita semua ini sebelum datang kematian. Ini poin-poin yang penting sekali yang harus kita cermati. Masa muda, masa sehat, masa kaya, waktu luang, dan juga kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita terjatuh ke dalam rasa sakit, kapan kita terjatuh ke dalam kefakiran, kapan kita terjatuh dalam waktu yang sibuk, kapan kita jatuh dalam kematian. Ini semuanya biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, ya. Wa faqaha Al-Zahabi, ya, disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, la tazalu qadamal abdi yaumil qiyamah hatta yas'al an arba. Kaki-kaki hamba ini
tidak akan bergeser pada hari kiamat. Kaki-kaki kita ini tidak akan bergeser pada hari kiamat. Hatta yas'al an arba, sampai ditanya tentang 4 permasalahan. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur kita untuk apa kita habiskan. Wa an sababihi fima abla, waktu muda kita, karena di sini pemuda puncak-puncaknya kekuatan, puncak berpikir ini kuat dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemuda. Maka di sini untuk apa masa muda yang kamu miliki ini? Kemudian wa fi maluhu min aina iktasaba, dan harta kita dari mana kita dapatkan. Wa fi ma anfaqa, dan untuk apa kita infakkan, ya, dari harta yang kita dapatkan, baik banyak maupun sedikit. Wa an jismi fi ma abla, dan jiwa kita, jasad kita untuk apa kita pergunakan. 4 perkara ini, ya, umur, kepemudaan, ya, harta, dan jisim, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari sahabil hadis Mu'ad bin Jabal, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Barzah Al-Aslami. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dari sahabi Mu'ad bin Jabal, ya. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Barzah Al-Aslami. Ayolah ummah yang semoga Allah merahmati kita semua. Dari satu sahabat ini, Mu'ad bin Jabal, yang meriwayatkan hadis ini yang sudah kita dengar bersama. Al-Mu'ad bin Jabal, sahabi Rasulullah SAW, mengatakan, berpesan menasihati kita semua, alaikum bil ilmi, ya, hendaklah kalian semua bil ilmi, ya, di atas ilmu. Fa in talabuhu ibadah, karena kalau kita di atas ilmu, kata beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, fa inna talabuhu ibadah, kita mencari ilmu. Mudah-mudahan kita duduk di sekarang ini adalah, kata beliau, ibadah. Masuk ibadah yang sudah tadi kita bahas, wajibnya beribadah. Kita sekarang sedang melakukan ibadah, walaupun orang lain mungkin tidak menganggap kita sedang beribadah, karena dipahami orang awam ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, kan demikian. Padahal kita sekarang ini sedang melakukan ibadah, sedang mencari ilmu. Wa ta'limuhu lillahi hasanah, kata beliau tadi, wajib atas kalian adalah di atas ilmu, karena mencarinya ibadah, mengajarkannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, hasanah, kebaikan. Wa bidlulihi li ahli qurbah, dan mendekatkan diri kepada ahlul ilmi adalah qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Ini nasihat dari Mu'ad bin Jabal, sahabil jalil, sahabat yang mulia, untuk kita perhatian terhadap ilmu agama ini, karena mencarinya kita ibadah, ya, kita mempelajarinya lillah, karena Allah hasanah,
kebaikan yang banyak di dalamnya. Dan kita mendekatkan diri kita kepada ahlul ilmi, kepada majelis-majelis ilmi adalah merupakan qurbat, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan ilmu sedikit atau banyak, kita tularkan, kita ajarkan kepada la ya'lamu, kepada orang yang tidak mengetahuinya, sedekah. Sedekah tidak hanya berupa harta, kita menyampaikan kepada saudara kita, mungkin tidak harus kalau Rasul kan, ya, karena mungkin teman kita masih awam, belum ngaji, sekedar kita mengajak sholat, mengajak dalam kebaikan, ini merupakan sedekah. Wal bahthu anhu, dan kita membahas ilmu, ya. Mudzakarah, ya. Ini permasalahan ini di mana ya yang bisa saya dapatkan? Oh, di buku terjemahan ini, Pak. Oh, di buku ini. Kita membuka-buka. Ini adalah jihad. Jihad. Wa mudzakaratu tasbih, dan mengulang-ulangnya adalah tasbih. Ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, nasihat yang sangat agung sekali tentang berkaitan dengan ilmu. Ya. Dan satu hadis lagi yang juga diriwayatkan dengan sahabinya Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi kita mendapatkan dari Mu'adz bin Jabal tadi hadis tentang 4 permasalahan yang akan ditanya di yaumil qiyamah. Juga Mu'adz bin Jabal menasihati kita 6 perkara tadi di atas ilmu, karena mencarinya ibadah, mempelajarinya adalah kebaikan, mendekatkan diri adalah qurba, mengajarkannya adalah sedekah, membahasnya adalah jihad, dan mudzakarah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, juga dari Mu'adz bin Jabal. Satu lagi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini ada satu hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata Rasulullah SAW, doa, ya, satu doa yang bagus sekali, yang diajarkan kepada kita semua, mungkin antum ulang-ulang. Dan ini pembahasan doa ini adalah diamalkan setelah sholat. Kata Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepada Allah, untuk bisa berzikir kepadamu ya Allah. Zikir maknanya adalah luas, mengingat, ya, meminta, ya. Wa husni ibadatik, dan tolonglah ya Allah Subhanahu wa taala untuk membaguskan ibadahku. Ya. Ya. Jadi di sini ala dzikrika wa syukrika, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik. Makna hadis ini sangat luas sekali, mencakup apa yang sudah kita bahas dari depan. Ya. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk bisa bersyukur. Berzikir, kita membahas ilmu, kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan memahaminya, dimudahkan kaki langkah kita untuk mendatangi majelis taklim, dan juga ibadah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaguskan ibadah kita. Ini hadis dari Mu'adz bin Jabal, dan kita ambil faedah dari sini. Yang terpenting adalah di dalam hadis ini didahulukan berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendahulukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu dalilnya adalah hadis ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun." Ini dalil bahwasanya kita mendahulukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bersyukur. Kata Allah, "Fadkuruni," ingatlah aku. "Adkurkum," maka aku akan ingat kepada kalian. "Waskuruli," baru setelah itu bersyukurlah kepada aku. "Wala takfurun," dan janganlah kalian kufur. Kemudian dijelaskan, li'annal 'abda idza lam yakun dzakiran lam yakun syakiran. Karena seorang hamba itu biasanya manusia ya, yang kita lihat, idza lam yakun dzakiran, kalau dia tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup untuk berzikir, mengingat, tidak sanggup belajar ya. Orang-orang awam, lam yakun syakiran, maka biasanya dia tidak pandai bersyukur. Ya enggak? Mungkin kan orang yang jauh dari nilai-nilai norma agama, orang awam lah, teman-teman kita, teman kampus, tetangga kita yang awam, mungkin KTP-nya saja ya yang Islam, mana bisa dia bersyukur? Dia tidak pandai bersyukur. Mana bisa dia bersyukur pada Allah? Dia tidak ada padanya zikir, ilmu, ya, meminta kepada Allah, qurbah, mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada padanya. Maka orang tersebut tidak mungkin pandai-pandai bersyukur. Maka dari poin-poin yang kita sampaikan, mengkerucut pembahasan kita balik sekarang. Kalau tadi dari depan bersyukur, beribadah, ya. Kemudian mengambil ilmu, belajar. Sekarang kita belajar di sini adalah berzikir. Kita balik. Kita dahulukan dulu pentingnya ilmu, pentingnya kita belajar, ya. Kemudian pentingnya kita ibadah, kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mempunyai kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, waktu luang, ya, semangat kita, kecerdasan yang kita miliki yang diberikan kepada Allah untuk belajar, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang bagus ibadahnya, ya. Menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para ulama, ya, maka para ulama adalah orang-orang yang kuat ibadahnya, orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu. Dengan apa? Dengan ilmunya. Manakala ilmu ini tidak ada, nggak mungkin dia ahli ibadah, nggak mungkin dia pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pembahasan ini stressingnya adalah pentingnya ilmu yang mudah-mudahan kita akan cari, kita akan pelajari bersama. Karena ilmu, dengan kita membahas tentang ilmu, ya, insyaallah biidznillah bisa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita menunggu Ustaz Ayib yang jadwalnya di sini, beliau bin umroh, maka karena diamanai untuk tetap menghidupkan majelis ini, kita membahas tentang keutamaan ilmu, agar kita mempunyai maklumat, ya, mempunyai catatan-catatan, atau paling enggak mempunyai pengetahuan pentingnya akan ilmu, ya, keumuman secara umum, sehingga ketika antum belajar dalam fan ilmu, bidang studi ilmu agama ini tidak merasa putut lemah, karena kita yang umum sudah mendapatkan dulu keutamaan ilmu, fadilah ilmu, dan insyaallah akan kita bahas bersama. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, ya, dari hadisnya Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, apakah seorang laki-laki, apakah seorang perempuan, manakala orang tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut pada agamanya. Agama ini akan dipahamkan kepada orang tersebut, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan orang tersebut. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang punya kitab besar Syarah Bukhari, Fathul Bari Syarah Bukhari, dia mengatakan khairan dalam hadis ini, mayuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, khairan, kata beliau, yasmalu qalil wa katsir, mencakup kebaikan itu, mencakup sedikit apa banyak. Mungkin yang kita ada pada kita, pada antum kita sedikit, ilmu kita itu sedikit. Atau yang ada pada ilmunya para ulama luas, banyak sekali ilmunya, berbagai macam permasalahan bisa mengungkapkan dengan ilmunya, wajib kita syukuri. Ini namanya adalah khairan, kebaikan. Kita ini sedikit aja, nggak ada apa-apanya taruhlah dibandingnya ilmunya para ustaz-ustaz kita. Ya. Ini tetap dinamakan adalah khairan, kebaikan. Maka bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan tentang agama ini. Hadis ini isnadnya adalah hasan. Kemudian yufaqihu, apa fikih itu? Dijelaskan oleh para ulama, kata Allah Subhanahu wa taala, la yakadu yafqahuna hadisan. Yang namanya fikih ini adalah orang-orang munafik, la yafqahuna hadisan, tidak bisa memahami pembicaraan. Jadi fikih ay la yafhamu. Orang-orang munafik tidak bisa memahami pembicaraan. Dari ayat ini diambil pengertian fikih adalah ahkamus syar'i, hukum-hukum syar'i, pemahaman tentang hukum-hukum syar'i. Ini adalah fikih. Manakala mudah-mudahan kita berhadap meminta pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikannya, dengan difahamkan tentang agama ini. Mafhum hadis, pemahaman hadis ini yang harus kita pahami. Annama lam yatafaqquh fid din, bahwasanya orang yang tidak mau tafaqquh fid din, memahami agama ini, ya, orang yang tidak mau memahami agama ini, yaitu yata'allam qawaidul Islam, belajar tentang qawaidul Islam, kaidah-kaidah Islam. Faqad hurima bil khair, maka orang tersebut adalah diharamkan, dijauhkan dari kebaikan. Mahfum pemahaman hadis ini dikatakan oleh para ulama, orang yang tidak mau tafaqquh fid din, tidak mau belajar tentang qawaidul Islam, tentang agama ini, maka dia dijauhkan, dihalangi untuk mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yaitu faqihu fiddin. Kemudian wa man lam yatafaqahu fiddin lam yas'alallah. Orang yang tidak mau bertafaqquh fiddin, memahami agama, dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna sahih yang benar dari ucapan ini adalah li'annau man lam ya'rifu umuruddin, orang tersebut tidak mau memahami perkara-perkara agama. La yakunu faqihan, orang yang tidak mau memahami perkara-perkara agama, dia tidak dinamakan faqih. Orang tersebut tidak faqih. Wala talibu fiqh,
dan orang tersebut tidak mencari fikih pemahaman dari agama ini. Wa yusifu bi annahu ma uridu bihi khair. Ini yang terakhir. Dan disifatkan orang tersebut adalah orang yang tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan al-khair, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari sifat yang tidak menginginkan al-khair, kebaikan, yaitu faqihu fiddin, memahami agama ini. Wallahu taala bisawab. Mungkin pada pertemuan yang pertama ini mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membahas, memfokuskan membaca dan mendengar ayat dan hadis tentang permasalahan ilmu untuk bisa menambah semangat kita, menambah gairah kita untuk lebih belajar, giat di dalam mempelajari agama ini. Banyak sekali pembahasan kitab-kitab tentang permasalahan ilmu, baik yang jilidnya tipis maupun yang besar. Ya. Ini mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan kaki langkah kita untuk mendapatkan semua itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.